Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Bali, langsung saja kita bergabung bersama rekan saya, koresponden CNN Indonesia, Nyoman Wiryadinata di Bali. Selamat siang Nyoman, ini sudah berlangsung beberapa hari, kunjungan demi kunjungan juga sudah dilakukan ke Provinsi Bali. Apa kemudian kondisi signifikan yang berubah di Bali pasca adanya atau usai adanya bencana di sana? Dan bagaimana dampaknya kepada sektor pariwisata terutama? Iya, Mepri, siang ini saya berada di salah satu villa yang ada di Seminyak, di sebelah barat Jalan Dewi Sri. Nah, di sebelah depan sana itu adalah sungai beri pembatas sekitar 1 meter. Namun saat kejadian kemarin memang airnya hampir meluap. Namun villa ini terendam hingga sepinggang orang dewasa karena air dari aliran dari Jalan Dewi Sri yang hendak ke sungai juga tidak bisa karena sungainya penuh sehingga merendam rumah-rumah yang ada di sini termasuk juga villa-villa yang ada di seputaran atau di pinggir sungai ini. Dan saat ini Mepri, kalau kita bisa lihat puluhan bed tempat tidur di villa ini termasuk juga sofa-sofa tengah dibersihkan oleh pemilik villa atau pengelola villa, dan tentunya tamu-tamu sudah tidak ada lagi dan villa ini ditutup sementara waktu sampai mereka sudah menyelesaikan membersihkan segala macam barang-barang yang ada di dalam villa. Dan tadi saya sempat ngobrol dengan para pengelola dan menyatakan bahwa yang terparah adalah alat-alat elektronik termasuk televisi, kemudian kulkas yang ada di villa juga rusak kata mereka. Dan saat ini memang masih tengah dibersihkan villa di tempat ini. Kalau kita lihat ini merupakan peralatan di dalam villa yang sudah berhasil dibersihkan, termasuk TV-TV yang ada di seberang sana juga tidak bisa digunakan karena sempat terendam oleh air dan tentunya tidak bisa diselamatkan ketika kejadian pada hari Rabu dini hari hingga Rabu pagi di mana air setinggi pinggang orang dewasa. Dan kalau kita lihat Mepri, di sini petugas tengah melakukan pembersihan dari belasan kamar villa yang ada di sini. Seperti ini kondisinya, dan yang ini baru saja dibersihkan. Kalau kita lihat semua barang sudah dikeluarkan dan tentunya tidak bisa menerima tamu dari hari Rabu hingga ini dan belum diputuskan sampai kapan nanti ditutup seperti itu villa ini dari tamu-tamu. Namun memang yang terdampak sangat parah karena di sebelahnya adalah sungai. Jadi villa-villa di seputaran di Jalan Dewi Sri, kemudian tadi sempat saya memantau di Jalan Saraswati, Athena, juga kondisinya sama. Artinya sudah surut airnya, namun proses pembersihan rumah yang ada di juga di tempatnya juga ini telah dibersihkan dari lumpur-lumpur yang masih menempel walaupun sudah beberapa kali dibersihkan. Saya sudah bersama staf villa di sini, Mbak, mohon waktunya. Dengan siapa? Saya dengan KDR nih. KDR nih. Ya. Waktu kejadian itu banyak nggak tamu atau penuh nggak kondisi villanya? Itu sekitar 90 AUP pada saat itu. Waktu itu bagaimana Mbak proses evakuasinya? Proses evakuasinya pada saat itu kita alokasikan ke hotel terdekat di daerah yang biasanya terdekat daerah ini juga terdampak. Jadi kita alokasikan ke hotel yang ada lantainya. Sebetulnya di minggu ini ada yang pesan kamar nggak, Mbak? Pesan villa nggak? Banyak. Jadi kita mau di-handle bersama. Rencananya buka sampai kapan, Mbak? Belum tahu, belum bisa kami pastikan soalnya keadaannya masih seperti ini. Kita akan menunggu sampai ini benar-benar bersih. Ini kan kejadiannya hampir setiap hujan lebat, sungai yang ada di sebelah itu meluap. Kadang air dari Jalan Dewi Sri. Iya. Apakah ada rencana tutup atau villa mungkin bosnya? Kalau masalah itu saya belum bisa sampaikan karena itu balik lagi ke ownernya. Oke. Ya. Makasih Mbak. Sama-sama. Ya, itulah kondisi di sini. Kalau kita lihat lumpur masih ada di sini dan semua barang sudah dikeluarkan, termasuk juga tentunya kolam renang yang ada di villa ini juga terisi oleh lumpur yang terbawa air banjir kemarin dan sudah sempat dibersihkan. Dan
Yang terdampak memang kebanyakan adalah wilayah langganan banjir, termasuk juga villa-villa dan perumahan yang berada di pinggir sungai. Jadi ketika hujan lebat 24 jam dari Selasa hingga Rabu pagi, mereka tidak sempat menyelamatkan diri sehingga banyak barang-barang yang tidak juga dapat diselamatkan. Sehingga seperti ini villa di sini juga salah satu destinasi, maksudnya salah satu tempat akomodasi wisata memang terdampak. Walaupun Mepri kalau kita lihat objek wisata memang tidak terdampak, namun tempat-tempat akomodasi banyak yang terdampak, termasuk juga akses menuju misalnya dari Denpasar menuju ke bandara ataupun ke daerah Jimbaran dan Kuta yang mereka melalui underpass Dewa Ruci tidak bisa dilakukan waktu itu. Mereka harus melewati tol Bali Mandara sehingga mereka bisa ke daerah Kuta bagian selatan termasuk juga di daerah Jimbaran. Kembali ke Anda, Mepri. Artinya kalau bicara soal kerugian, apakah termasuk diantaranya di wilayah tempat Anda berada saat ini, sempat dinyatakan berapa besar kerugian yang mereka alami pada saat kejadian dan juga dampaknya? Karena ini artinya belum bisa beroperasi sampai saat ini. Ya, Mepri, kalau misalnya dihitung-hitung per malam saja di low season villa ini, dikatakan tadi sekitar 1,3 juta rupiah per malam. Dan di peak season sampai mencapai 1,7 juta per malam. Di sini ada belasan, sekitar 18 kamar. Bisa dihitung 1,3 karena nilai yang terendah dikalikan sekitar 18 kamar, kemudian dikalikan 4 hari selama sampai akhir ini misalnya. Sudah berapa yang kerugian dari tamu yang hilang, itu berarti kerugian katakanlah Baik. Baik, kerugian tentunya masih terlihat di sana, tadi sudah dijabarkan oleh Nyoman Wiryadinata. Dan kita tahu ya dari salah satunya tadi akses sinyal juga mungkin masih terkendala di sana. Bisa kita rasakan langsung dalam interaksi ini. Dan kita sama-sama berharap semoga pemulihan bisa segera dilakukan. Dan antisipasi juga bisa dilakukan, diambil tindakan tegas oleh pemerintah agar kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Karena efek domino yang besar tentunya bagi Pulau Dewata. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Koresponden CNN Indonesia Nyoman Wiryadinata melaporkan langsung dari Pulau Dewata, Bali.